Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan menyampaikan tentang manajemen keuangan syariah terkait dengan beberapa tentang akad syariah, juga tentang analisa keuangan bank syariah. Baik, yang pertama adalah dalam kaitannya dengan praktik perbankan syariah dan ditinjau dari segi maksud dan tujuannya, bahwa akad syariah itu tergolong ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah akad tabaru, di mana akad tabaru ini yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada unsur untuk mencari profit atau keuntungan ataupun return. Di mana dari akad ini yang saya ketahui dan sering dan sudah saya pahami, mungkin ya diantaranya adalah rahan ini adalah akad gadai. Jadi menyandra atau menyimpan jaminan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, akan tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Lalu yang berikutnya adalah qad qad al hasan, ya, adalah akad perjanjian pinjaman yang berorientasi murni sosial, ya. Jadi tidak untuk mengembalikan ada keuntungan. Jadi sesuai dengan apa yang dipinjamnya. Ya, akad perjanjian pinjaman yang berorientasi sosial untuk membantu meringankan beban seseorang yang tentunya membutuhkan pertolongan. Itu akad qadul hasan. Lalu yang berikutnya adalah wadiah. Wadiah ini adalah penguasaan orang lain untuk menitipkan atau menjaga hartanya, baik secara jelas ataupun tersirat, ataupun mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas maupun tersirat. Lebih kepada menitipkan, ya. Lalu dari akad yang sering saya tahu juga dan pahami di transaksi perbankan syariah ini, yang diantaranya adalah tadi yang pertama tergolong kepada akad tabaru, yang kedua akad tijari ini, di mana akad yang berorientasi pada keuntungan komersial. Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad itu berhak untuk mencari keuntungan atau profit. Dari akad ini yang saya tahu gitu kan dan pahami dari kebiasaan transaksi di perbankan syariah, itu adalah yang pertama murabahah. Murabahah ini adalah akad jual beli atas barang tertentu. Terus mudharabah ini adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama dengan pihak yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, gitu ya. Jadi keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang atau yang dituangkan dalam kontrak kerjasama itu. Terus yang berikutnya adalah ijarah, adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, ya. Itu seperti sewa menyewa, menjual jasa dan sebagainya. Lalu bai salam,
baik ini lebih ke jual beli ya, atau penjualan yang disepakati dengan kriteria tertentu dalam tempo dan pembayaran yang segerakan. Lalu ada musyarakah syirkah, itu kerjasama. Jadi akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana ataupun amal. Jadi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resikonya itu ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Lalu akad apa yang banyak digunakan ketika saat kita membutuhkan dana? Yaitu tadi akad qaldu hasan gitu ya, pinjaman yang tanpa harus memberikan bagi hasil, ataupun kalau di konvensional itu tanpa bunga gitu ya. Nah, jadi jika dana yang diperlukan untuk bisnis, misalnya keperluan bisnis, itu bisa bersyirkah atau musyarakah ya, dan kerjasama dengan mencari investor atau yang mempunyai modal. Lalu bagaimana jika manajer keuangan syariah diperlukan analisis keuangan yang memadai dan analisis rasio keuangan apa yang paling penting dilakukan untuk menilai kesehatan suatu bank syariah? Tentunya untuk menilai kesehatan keuangan suatu bank syariah, analisa rasio keuangan yang penting dilakukan adalah yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Di mana rasio likuiditas ini mengukur kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya ya. Jadi contohnya rasio likuiditas adalah current ratio dan quick ratio. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Contoh rasio solvabilitas adalah debt to equity ratio atau DER. Lalu yang berikutnya rasio profitabilitas, ini menilai kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit atau laba ya. Jadi contoh rasio profitabilitas ini adalah return of asset atau ROA dan return of equity atau ROE. Jadi analisis rasio keuangan umum adalah metode yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan data dari laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang likuiditas, efisiensi, dan profitabilitas perusahaan. Selain analisis rasio keuangan, ada juga beberapa analisis lain yang dapat dilakukan untuk menilai kesehatan keuangan suatu bank syariah itu. Di antaranya adalah analisis kepatuhan syariah, analisis zakatnya, analisis transparansi dan pengungkapan. Lalu bagaimana analisis salah satu laporan keuangan di bank syariah dengan menggunakan beberapa analisis rasio keuangan yang kita ketahui di beberapa laporan keuangan itu contohnya di laporan keuangan Bank BSI ya di tahun 2021 sampai 2023. Ini di masa pandemi gitu kan. Tapi hasilnya cukup baik ya. Di mana profitability komponen ini adalah perhitungan profitabilitas yang menilai kapasitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Jadi ada 3 rasio yang terlihat dalam aspek ini, yaitu NPM (Net Profit Margin), Return of Equity (ROE), dan Return of Asset atau ROA. Return of Asset (ROA) menunjukkan setiap aset yang ada dapat digunakan untuk mengetahui penghasilan laba bersih perusahaan tersebut. Hasil analisis bahwa capaian BSI mengenai ROA selama tahun 2021 hingga tahun 2023
itu 2023 2,35% nilainya. Ini termasuk kriteria yang sangat baik. Terus di 2022 juga 1,98%, mendapatkan kriterianya yang sangat baik. Di tahun 2021 juga 1,61%, itu mendapatkan kriteria sangat baik. Jadi di tahun 2023 ini mendapatkan peningkatan atau nilai yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi diketahui bahwa nilai ROA yang diperboleh BSI selama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang terjadi dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi sebesar 0,37% tadi ya. Begitupun di tahun berikutnya yang memiliki kenaikan nilai yang sama juga berdasarkan surat edaran OJK di nomor 28 tahun 2019 mengenai standar penilaian ROA. Ketiganya mendapatkan predikat baik sekali karena nilai ROA berada di atas 1,45%. Ini memberikan kesan positif bagi para investor karena BSI menunjukkan efisiensi dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Perkembangan nilai ROA ini berarti perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan jumlah aset yang lebih sedikit. Lalu ROE-nya perusahaan berdasarkan modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. ROE memberikan informasi kepada investor tentang profitabilitas perusahaan dan digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan menghasilkan pengembalian atas modal yang diberikan oleh pemegang saham. Pencapaian BSI dalam hal kinerja ROE di tahun 2001 hingga 2023 itu 2023 nilainya 16,88%, kriterianya cukup baik. Di 2022 16,84%, juga kriterianya cukup baik. Di tahun 2021 13,71%, cukup baik. Jadi dari tahun 2001 sampai 2023 mengalami peningkatan terus. ROE yang dihasilkan oleh kinerja BSI terus meningkat selama 3 tahun tersebut, yaitu pada tahun 2022 nilainya meningkat sebesar 3,13%. Dan di tahun berikutnya kembali terjadi peningkatan meskipun hanya sebesar 0,04%. Penetapan target oleh BSI pada tahun di 2022 dan 2023 mengenai capaian ROE masing-masing sebesar 14,4% dan 15,49%. Meskipun selalu ada peningkatan, nilai ROE yang dicapai BSI masih berada pada kriteria cukup baik. Sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu untuk mendapatkan kriteria baik, nilai ROE harus lebih dari 18% dan kriteria sangat baik nilainya harus lebih dari 23%. Hal itu didasarkan pada surat edaran OJK di nomor 28 di tahun 2019 mengenai standar penilaian ROE. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dari manajemen keuangan syariah terkait akad syariah dan analisis keuangan di bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.